Jumpa lagi. Bahasan ini agak teknis ya. Jadi teman-teman, setelah beberapa hari ini kita sering kali mengadakan meeting atau training dengan Zoom, ini kemudian saya upload video-video mengenai pasca Zoom training gitu ya. Kemudian teman-teman banyak nanya nih, Pak Hari, bikinnya gimana tuh, Zoom gimana, banyak nanya gitu. Ya sebenarnya memang saya ada background IT, tapi sudah lama ya itu nggak ngoprek lagi. Cuman karena kondisi pandemik ini, sepertinya saya harus share beberapa hal yang supaya teman-teman para trainer, mungkin juga para manajer yang ingin mengajak meeting atau training anak buahnya, para direksi atau secara personal, ya ini adalah skill yang baik ya. Jadi di masa pandemi ini kita sudah tidak boleh atau masih belum boleh berinteraksi secara dekat gitu ya. Jadi mau nggak mau teknologi Zoom meeting ini sangat baik. Jadi teman-teman, oke, di awal teman-teman sudah ini ya, belajar tentunya bikin account Zoom, kemudian login gitu ya. Oke, kemudian teman-teman ketika belajar untuk membuat meeting ya, walaupun misalnya masih free itu 40 menit, maka kalau udah ingin membuat yang panjang untuk training, untuk buka kelas gitu, mau nggak mau teman-teman harus pakai yang license ya, sekitar $15 ya per bulan. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini kita asumsikan teman-teman sudah punya account, sudah buka account, kemudian sudah license gitu ya. Dalam arti nanti trainingnya bisa lama. Nah, hal-hal yang menarik di Zoom ini, teman-teman, yang pertama adalah Anda membuka, ya seperti biasa ketika Anda mau setting sebuah training atau sebuah meeting gitu, Anda masuk ke website Zoom ya. Itu di sini www.zoom.us. Kemudian Anda login gitu ya, login. Ya, setelah Anda punya akun tentunya ya. Bikin acara baru gitu ya, meeting baru. Ya, kalau saya berarti schedule meeting di sini teman-teman. Topiknya apa ya? Anda buat di sini. Ya, tadi schedule meeting baru ya. Topiknya apa? Meningkatkan sales melalui online meeting. Nah, misalnya deskripsinya apa? Nah, misalnya bagaimana membuat presentasi pada calon customer melalui Zoom. Oke, misalnya gitu ya. Anda tentukan nih tanggalnya, when? Kapan? Tanggal 31. Oke ya, jam berapa Mas? Jam berapa teman-teman? Jam 10 kali ya. Jam 10 sampai dengan jam 12 hari ini jangan lupa nih IM ya, karena teman-teman suka lupa ya. Kalau jam 10 pagi ya IM, 10 malam PM gitu. Bukan karena nggak paham IM atau PM-nya, tapi suka kelewat ya, karena defaultnya IM. Jadi kalau di atas jam 12 siang, misalnya jam 2, jam sore, jangan lupa setting ininya di PM gitu ya. Kemudian berapa lama durasinya? Nah, biasanya nggak lama ya, 2 ke 3 jam, 2 jam lah ya. Oke, ada menit-menit. Waktunya ini udah benar, time zone-nya Jakarta. Kalau Anda di Kupang ya set yang apa tuh? Indonesia Timur ya. Recurring ini berulang. Biasanya kalau meeting ini kalau berulang, kalau kita klik berulang, itu bisa berulangnya apa? Daily atau weekly. Gitu. Setiap hari Senin
itu berarti weekly. Jadi kalau Anda punya setting training misalnya 3 kali pertemuan setiap hari Senin, ya Anda setting weekly di sini ya. Oke. Nah, dalam hal ini nggak review. Oke. Nah, artinya training cuma sekali. Kemudian nah, ini host on off, oke. Participant ini bisa diubah ya. Nah, ketika sudah live mau on mau off boleh ya. Kalau defaultnya on ya tinggal set on aja. Kemudian audio, oke, ini audionya both ya, komputer atau telepon. Meeting optionnya, nah, ini ada enable before join, enable join before host. Jadi walaupun hostnya belum datang bisa gabung dia ya. Mute, ya. Jadi pada saat entry itu masuk ke meeting room itu mau ada bunyi atau di mute ya. Jadi enable waiting room teman-teman. Jadi peserta yang sudah klik invitation-nya gitu, itu dia masuk ke waiting room ya, setelah masukin password. Nanti Anda masukkan ke kelas dengan admin ya. Oke. Oke, apakah user yang perlu autentikasi atau di apa ya, orang yang misal ini kalau meeting ya cuma 4 manager ya sudah only authenticated user dan join. Record mau direkam, oke ya. Oke. Kemudian kalau ada alternatif host masukkan kalau ada emailnya. Oke, sudah simpan tak. Nah, setelah simpan berarti teman-teman sudah punya jadwal meeting ya. Nah, bagaimana caranya memberi undangan? Jadi setelah punya jadwal meeting, teman-teman Anda perhatikan di sini ada meeting ID-nya, kemudian ada password-nya. Ya. Password-nya ini, meeting ID-nya ini. Jadi teman-teman juga nggak usah pusing-pusing, bisa di copy invitation ini penting, tak gitu ya. Nah, ini tinggal copy, juga nggak usah di blok, cukup di sini aja, klik copy. Nah, sudah. Ini udah ke copy nih teman-teman. Jadi tinggal Anda paste ke ke undangan. Misalnya ada grup ya tinggal copy paste. Misalnya saya ambil contoh, misalnya buka WA gitu, cari ini saya misalnya di sini oke ya. Di sini, tapi di sini undangannya. Nah, jadi ada di sini ya. Undangannya udah masuk nih. Nah, ini jadi tahu istri cantik dia nomor nomor WA-nya itu kan sayang istri kan. Oke. Setelah itu balik lagi ya di sini. Ya cukup seperti itu teman-teman. Oke. Jadi Anda sudah bikin schedule meeting, Anda sudah punya undangannya, Anda tinggal kirim ke para peserta yang sudah mungkin kalau Anda training yang bayar, yang sudah bayar. Saya seperti itu, sederhana. Nah, nanti pas jamnya, Anda tinggal start saja. Oke. Nah, ini beberapa cara menggunakan Zoom ya. Kalau misalnya kita ini ya nanti kalau sudah waktunya tinggal start meeting saja. Misalnya kita start aja contoh ya. Dia akan seperti ini. Oke. Join with computer audio. Nah, seperti itu. Selesai. Anda bisa bicara, nanti peserta masuk. Ini di partisipan, ini ada hari sebagai host baru satu. Ini belum ada peserta kan? Nah, teman-teman lihat di sini setelah ada peserta lain masuk, nah di sini nih, Anda tinggal ini berarti di waiting room ya, di waiting room. Jadi teman-teman monitor tuh ketika Anda ngajar atau tanpa dibantu moderator, monitor partisipan ini di sini kita klik tab partisipan. Nah, muncul di sini. Ini kalau ada yang di waiting room segera di admit ya. Kalau mereka ya kalau teman-teman training yang berbayar, ya yang bayar langsung admit aja seperti masuk. Oke, klik. Dia akan masuk ke sini. Nah, oke.
Ya, ini namanya harus bagian 2 ya, video ini nggak usah dihidupin karena screen-nya ada di satu. Nah ini udah seperti ini teman-teman. Nanti kalau nambah lagi, masuk banyak lagi, Anda tinggal ngajar ya. Nah, beberapa yang bisa disampaikan. Oke, sekali lagi cukup sederhana. Jadi tahapannya untuk membuat kelas training dengan Zoom adalah Anda bikin account Zoom, Anda bayar ya. Kalau yang bisa lebih dari 40 menit Anda bayar dengan PayPal ataupun dengan kartu kredit. Nah setelah license Anda udah bebas tuh bisa bikin training cukup panjang. Setelah itu Anda set schedule meetingnya yang seperti tadi ya, meetingnya apa, tanggal berapa, jam berapa, okay. Kemudian Anda sudah punya schedule, punya invitasi apa, undangannya, Anda copy aja, tinggal kirim ke peserta-peserta. Oke, pas hari H-nya jam D hari H jam J detik D gitu, atau bisa juga Anda datang 30 menit sebelumnya, Anda start itu schedule meeting. Sudah, nanti peserta akan masuk juga, join, tinggal admin. Habis itu Anda bicara, ngajar sesuai dengan materi ya. Anda bisa sharing screen dengan PowerPoint atau mungkin dengan whiteboard tadi Anda bisa tulis-tulis. Kalau komputer Anda touchscreen, Anda juga bisa pakai pen gitu. Nah, jadi sangat sederhana meetingnya ya. Nah, beberapa hal yang menarik. Yang pertama, teman-teman perhatikan di apa ini namanya kontrol meetingnya ini. Kontrol meetingnya ada di bawah ini ada mute untuk audio ya di sini. Harus lincah tuh. Kemudian start dan stop video. Misalnya saya stop video ya. Start. Nah, hilang. Kita start lagi. Dia akan muncul. Ya. Oke. Jadi apa fungsinya? Ya tentu kalau misalnya Anda sedang kalau sebagai pembicaranya biasanya audio on terus ya. Tapi sesekali Anda ingin menyembunyikan video Anda gitu ya, Anda sedang. Kemudian yang menarik biasanya pertama itu di video setting, ya, video setting itu ada virtual background. Nah, virtual background itu hal yang menarik, teman-teman bisa ubah background ini dari yang sudah ada. Biasanya misalnya backgroundnya jembatan atau backgroundnya rumput atau backgroundnya bumi gitu ya. Itu standarnya dari Zoom sudah ada. Namun di sisi lain kalau Anda ingin promosi, tentunya Anda bikin sendiri backgroundnya ya, sesuai. Misalnya saya sedang promosi website saya A to Z, saya bikin seperti ini, a2z4trainer.com gitu ya. Ketika saya mau promosikan YouTube channel saya bisa seperti ini, kita ubah gitu. Jadi kita bikin JPEG file untuk background dengan menggunakan Photoshop ya, yang bagus sesuai dengan keinginan Anda. Di sisi lain ya Anda bisa juga dengan background video ya. Video misalnya video. Background video seperti ini bisa ya. Nah, kalau Anda ini bisa tutupin kameranya. Oke, misalnya ini teknik-teknik saja ya teman-teman ya. Kalau Anda sedang pengen nyetel video di background Anda bisa tutupin tuh kamera notebook Anda, cukup dengan kartu nama di itu tutupin. Gitu. Jadi itu bisa tampil sebagai background. Misalnya Anda cerita itu nggak mesti di-share juga bisa ya. Untuk misalnya Anda punya video ketika menunggu peserta masuk, boleh tuh, oke ya. Nah, kita buka lagi, cukup ditutup aja kamera, itu trik saja ya, trik saja. Oke. Nah, kemudian di virtual background ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Salah satunya mirror ya. Ini saya ubah lagi backgroundnya ke sini ya.
akan lebih enak, misalnya ada bangkunya. Oke. Yang perlu diperhatikan ada beberapa poin. Misalnya di bawah ini ada I have a green screen. Nah, misalnya, ternyata biasanya kalau I have a green screen malah putus-putus seperti ini ya. Oke, kemudian ada mirror. Mirror ini penting nih, kalau tidak nanti huruf-huruf itu bisa ketukar ya. Nah, ini diklik ini penting ya, mirror. Oke, jadi variasi di background teman-teman sudah mahir harusnya ya. Jadi lebih baik supaya Anda kalau terutama sebagai pembicara, sebagai trainer, Anda siapkan background yang bagus ketika Anda sedang mengajar ya. Atau ya real background dengan apa yang ada. Cuman permasalahannya bisa seperti ini teman-teman. Ketika nanti Anda ingin edit hasil dari rekaman meeting Zoom Anda, kemudian mau Anda edit, itu kalau yang backgroundnya real gitu ya, misalnya kamar kerja, atau biasanya orang-orang suka pasang tuh para trainer tuh supaya kelihatan pembaca yang baik, kasih buku gitu ya, belakang kasih, nggak ada yang salah ya, bukunya banyak gitu. Tapi di sisi lain kalau Anda pasang buku gitu, nanti editingnya bisa susah. Kalau itu misalnya mau Anda upload lagi, kemudian Anda kasih kata-kata, lebih baik Anda siapkan green screen ya, green screen supaya editingnya gampang, atau background yang kira-kira agak bersih gitu. Kayak gini nih, di bagian sini masih bisa kita tulis-tulis ya, misalnya kita lebih jelasin, misalnya marketing 4P bisa kita tulis nih, price, place, product, promotion, kita lagi jelasin apa, misalnya mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil ya, kita bisa bikin lebih jelas ya. Nah, di sisi lain teman-teman, kalau Anda nanti lihat video ini, saya bicara itu selain rekaman dari meeting Anda bisa direkam, Anda bisa tambahin satu kamera itu lebih bagus tuh. Ada kamera yang arahnya sama dengan notebook Anda. Jadi Anda punya dua rekaman yang bisa direkam. Nah, biasanya teman-teman bisa menggunakan video editor, bisa Filmora atau Ulit gitu ya. Nanti akan variasinya lebih menarik. Oke. Nah, di sisi lain teman-teman bisa dengan gaya yang lain tentunya ya. Bisa Anda sediakan whiteboard di belakang, gitu. Itu bisa. Atau sebenarnya Anda bisa bikin slide, nanti bisa pasang di background. Ya, misalnya Anda punya slide apa gitu ya. Bisa juga, itu kan tergantung gaya saja ya. Anda bisa di virtual background. Kalau Anda punya bahasan materi, bisa aja nih. Ada nggak ya gambar? Misalnya. Anda bisa juga membahasnya seperti ini ya. Virtual background sebenarnya isinya materi gitu. Isinya materi. Boleh tuh, itu gaya tersendiri saja. Jadi misalnya Anda akan bahas bahwa manusia itu rajin bekerja, malas bekerja, rajin belajar. Kalau ini berubah, bro, udah seterusnya. Jadi enak juga nih, ya, karena tapi kita suka ngalih nih. Jadi pasin aja, misalnya cara duduknya seperti ini. Jadi teman-teman, bla 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 bla. Anda bisa paskan ini dengan background. Cuman kalau dengan background itu ya sedikit-sedikit ganti slide, Anda ngubah background. Tapi kalau misalnya semua udah siap, nggak boleh sambil ngomong saja ya. Ngubah background, ngobrol gitu. Anda kan tetap ngomong saja, jadi masih muncul. Bisa cari lagi, tapi lebih baik Anda siapkan. Jadi misalnya dalam satu folder, slide 1, 2, 3. Nah, ini gaya yang berbeda. Misalnya boleh juga Anda ngajar ini. Oke. Nah, jadi teman-teman, sumber power adalah ada 5. Satu adalah, gitu kan? Positional power, bla 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 bla. 2 adalah relational atau personal power. Nah, ini Anda bahas saja. Ini boleh begini. Tapi kalau Anda merencanakan membuat presentasi Anda dengan background ini, ya
posisi duduknya mungkin disiapkan sesuai gitu ya. Ya boleh bervariasi ya kan teman-teman. Oke, ini background. Ini background tuh macam-macam juga ya ternyata. Tapi ada juga yang stylenya pakai free chart di belakang, ada yang stylenya ya saya kalau Pak Mario Teguh itu pakai dua ya, jadi komputer di belakangnya adalah TV gitu, TV-nya connect ke apa bisa ke tab-nya ya yang bisa tulis, boleh juga itu juga bisa. Kalau Anda punya touchscreen bisa, atau Anda bisa pakai whiteboard, share whiteboard tulisnya. Itu tergantung selera saja. Jadi variasinya memang macam-macam. Ya tadi hal yang penting ya sudah saya kira ya, keyboard shortcut itu penting banget. Ini teman-teman pelajari hal-hal yang penting ya. Oke. Ada beberapa teman-teman kalau kita setel video di notebook kita bisa suaranya nggak didengar oleh audiens gitu ya. Tapi kalau Anda misalnya pakai soundcard seperti apa ya V8 gitu ya, itu bisa dikenalin di set dulu di komputernya, dites gitu, didengar oleh audiens atau tidak. Jadi kalau sebelum training Anda bisa tes dulu. Nah di sini teman-teman, kalau Anda misalnya punya teman yang hadir di situ atau sudah janjian dulu, nanti kamu jadi hostnya, Anda tinggal make a host ya. Jadi hari ini kan account saya, account Haris Baja yang kedua, ya klik di sini make a host ya, atau record, boleh apa misalnya terus rekam dan segala macam. Oke. Nah, ada juga peserta yang udah masuk kelas, Anda mau depak lagi gitu kan, ke meeting room bisa dari sini, depak lagi ya. Misalnya ini agak kemana nih? Nah, ini tas. Dia keluar lagi tuh teman-teman. Jadi Anda bisa betulin, melakukan hal apapun, mereka nggak lihat. Ya. Oke. Nah, kemudian masukkan lagi. Nah, ada teknik lagi yang sederhana. Ketika slide Anda sebagai background teman-teman, sebagai background dan Anda nutupin slide, Anda bisa pakai ini dong, kartu nama. Jadi di pas kamera notebook Anda tutupin. Sudah selesai. Kelihatan bisa ya. Anda tutupin, benar-benar tutupin ya. Tutupin. Tutup. Tradisional ya. di kamera notebooknya bisa ditutup. Ini bisa seperti itu. Kita buka. Kalau kita pakai backgroundnya, kita pakai background. Tapi kalau teman-teman pakai slide gitu ya, teman-teman pakai slide dari PowerPoint dengan share screen, ya itu nggak perlu seperti itu. Wajah kita kelihatan. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Jadi misalnya udah langsung bicara aja, tergantung materi training Anda. Biasanya kalau yang pakai background ini yang nggak terlalu banyak slide, tidak terlalu banyak slide, 1, 2, 3, kemudian banyak menerangkan cukup lama, nggak usah lari-lari ke PowerPoint, dan Anda pengen melihat ekspresi, respon, feedback dari peserta. Biasanya kalau Anda bicara dengan share screen, itu layar-layar itu cuma terisi 2 atau 3 partisipan gitu ya. Tapi Anda pengen lihat semuanya gitu, biar ekspresi wajah, apakah dia memperhatikan atau tidak. Kalau udah tolong buka videonya semua, itu lebih nyaman, Jadi Anda bisa melihat reaksinya. Atau mungkin kalau interaksinya cukup indah. Nah, jebakannya kalau kita pakai slide kita share itu, ya sudah, akhirnya sangat sedikit, kita nggak terlalu memperhatikan yang lain, kemudian kurang komunikatif. Tapi ketika dibuka tanpa sharing screen gitu, backgroundnya Anda jadikan materi, itu bisa
kita ngobrol interaksi gitu kan, bisa ngobrol, ada tanya, ada apa, ekspresi. Nah ini plus minusnya. Jadi benar-benar praktikan saja materi training Anda mana yang lebih cocok. Oke, teman-teman, itu sharing hari ini mengenai Zoom. Banyak juga ya bisanya Zoom ini. Mudah-mudahan Anda semakin bincang dan bisa melakukan dengan training Zoom dengan baik. Ini ada touch my video biar lebih bagus ya. Mirror my video, oke ya. Enable high density HD. Jadi setelah background ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan teman-teman. Ini ada partisipan, misalnya ada yang mau masuk ya, bisa admit supaya masuk ya. Biasanya sih akan notifikasi muncul. Jadi kalau Anda tanpa dibantu oleh moderator, ya Anda tinggal klik aja admit gitu ya. Ini sebagian partisipan. Sambil Anda bisa monitor nih jumlah peserta berapa. Biasanya kalau sudah mendaftar training Anda 40, ternyata yang hadir baru 20, ya berarti ada 50% nih. Mungkin di waiting room ya, jadi Anda harus bantu mereka masuk ke kelas gitu, ya, sesekali ditengok. Oke. Kemudian teman-teman ada di sini namanya share screen. Share screen ini bagus gitu ya, penting. Jadi ketika Anda punya PowerPoint, Anda punya ini bisa di-share di sini ya. Kita share misalnya kalau PowerPoint trainingnya apa, kita bisa share misalnya ya apapun sebenarnya, apapun yang ada di layar itu bisa kita share ya. Jadi kelihatan nih misalnya bisa aja saya misalnya ngajar Photoshop gitu ya. Anda bisa tuliskan di sini ini Photoshop biasa ya. Oke, share screen, apapun screen yang ada di komputer Anda ya akan tershare di sana ya, bisa di stop. Oke, nah balik lagi di sini. Kemudian di sini teman-teman kita bisa record nih ya, bisa kita rekam ya, sharing kita, meeting kita, training kita bisa kita rekam. Nah di bagian setting Anda bisa arahkan, nanti kita kalau nyampe sana ya, Anda arahkan ke folder mana materi itu akan disimpan. Oke. Kemudian ada tombol lagi yang namanya reaction. Bisa ini apa nih, tepuk tangan gitu ya, tanda-tanda ini. Atau mungkin kalau ada yang mau bertanya atau ngasih salut, jempol gitu boleh ya, raise hand. Oke ya. Ini beberapa poin di sini. Oke teman-teman. Ada hal yang penting lagi, yaitu ada shortcutnya. Ini penting banget, shortcut di mana di sini. Nah teman-teman perhatikan menu-menu di sini ya. Ini ada video, ada audio ya. Ini bisa macam-macam teman-teman. Misalnya di sini ada use Spread audio device to play ringtone, automatic join, mute my microphone when joining a meeting. Ini setting-setting yang Anda bisa perhatikan. Nah, pada saat recording ya di sini local recording ya, kalau Anda pengen rekam hasil Zoom meeting atau training Anda, ini bisa diubah ya teman-teman ya, tinggal klik change folder yang ingin Anda jadikan tempat untuk menyimpan file, bisa diubah. Oke. Nah, ini ada record a separate audio file. Jadi for each participant itu bisa dipisah audionya. Ini fungsinya kalau misalnya Anda sedang meeting rahasia gitu ya dengan seseorang, ini disamarkan suaranya bisa diganti itu yang seperti mawar gitu ya. Saya jualan apa itu ya, bakso tikus. Nah, suaranya disamarkan. Itu bisa bermanfaat kalau Anda ingin para pesertanya file suaranya hasilnya bisa ya.
Oke, record lagi nih. Feedback statistik. Nah, ini chat ya. Chat ini teman-teman di sini saya ini dulu. Nah, tadi ada chat ya. Chat itu fungsinya kalau misalnya peserta nanya. Ya. Jadi kalau peserta nanya, biasanya kalau Anda dibantu moderator, moderator bisa bantu membacakannya. Kalau tidak ya Anda bisa baca aja. Kadang-kadang kan para peserta itu malu-malu ya, videonya ditutup gitu ya. Kemudian ketika ditanya ada pertanyaan gitu, biasanya video ditutup nggak pakai suara, diketik di situ chatnya. Nah, dia ketik pertanyaan atau pas Anda bicara dia dia apa eh, peserta nanya, jadi Anda bisa baca di situ chat. Oke, tadi kenapa kelewat ya chat ya. Oke, nah kita balik lagi ke sini, ini hal yang penting. Feedback keyboard shortcut ya teman-teman, ini membantu sekali. Jadi ada, kalau Anda hafali ngeklik itu kan repot ya. Jadi ada shortcutnya di Zoom ini, sangat membantu ya. Jadi misalnya Anda pengen mute, biasanya yang paling seringnya itu ada Alt N gitu ya, Alt N. Jadi sini ada Alt N, ya, mute. Gitu. Jadi audiens yang biasanya peserta itu kan kalau di hidup hidup sound mikrofonnya hidup kan berisik ya. Ada yang feedback, ada backgroundnya, ada yang suara ya ribut, anak mereka sambil gendong anaknya masuk ke suara ketika Anda sedang ngajar, itu mengganggu sekali. Oke. Ada lagi yang sering dipakai. Nah, ini misalnya memberhentikan sharing ya, sharing itu screen sharing ya, bisa ini pause, resume, screen sharing, AT ya, AT, tombol AT. Oke, kan lebih enak ya. Nah, Windows application available to share. Oke, itu Alt Shift S. Nah, ada start stop screen sharing pakai apa? Alt S ya, Alt S. Jadi start sama stop. Tapi kalau pause gitu ya. Jadi pause itu screen sharingnya diistirahatkan, ada lagi kotak-kotak nggak kelihatan sama audiens ya. Jadi ada Alt P, ada Alt S. Ya. Itu penting tuh, Alt P, Alt S ya. Alt S stop screen sharing. Misalnya saya mau start screen sharing, Alt S, Alt S. Nah, itu kan eh, screen sharing ya, mulai misalnya ada whiteboard gitu ya. Anda bisa bisa macam-macam di sini. Misalnya Anda bikin eh, diagram atau peta eh, peta apa nih misalnya manusia manusia di saat pandemi. Nah, oke ya. Atau teman-teman, nah ini bisa gambar ini di whiteboard dengan draw ya. Bisa pilih di sini. Nah, tinggal gambar aja. Gambar dulu. Atau biasanya kan gambar grafik, gambar apa untuk menjelaskan. Itu bisa ya. Ini dengan draw. Atau ya ini dihapus kalau salah. Spotlight boleh gitu ya. Nah, ini contoh ya. Macam-macam ya. Oke, kalau bersih. Nah, ini function draw ya. Oke, di tengah-tengah. Kemudian tadi apa? Alt S. Nah, balik lagi. Jadi nggak perlu nyari tombol screen share ini di mana. Cukup ada Alt S gitu ya. Kalau mau stop screen Alt T. Nah, ini bagus nih teman-teman, shortcut ini ya, keyboard shortcut ini. Ada beberapa yang sangat kalau misalnya berisik sekali, Anda tinggal mute ya, Alt M ya, Alt M ya. Nah, ini tolong dibuka, dihafalkan. Banyak sekali manfaatnya. Control down in the chat, screen, ya, end meeting ya, udah selesai, RQ gitu ya. Nah,
Ya, saya sendiri paling banyak menggunakan Alt M gitu ya, Alt S, Alt T, gitu. Untuk screen. Oke. Nah, kebetulan teman-teman saya pakai apa? Dengan teman-teman saya pakai sorry, saya menggunakan ini, menggunakan notebooknya Lenovo Yoga ya, touchscreen. Jadi touchscreen itu juga bisa untuk bantu kita sebenarnya. Kalau misalnya Anda lagi di PowerPoint, Anda touchscreen, Anda pilih pen, ini PowerPoint-nya seperti ini. Anda pilih pen, warna ini. Jadi Anda tetap bisa nulis kan di sini. Anda bisa menggambar juga sama. Ini nih dari PowerPoint ya. Nah, cukup dengan jari ya. Atau Anda bisa gunakan kalau di ini punya pennya ada ya. Jadi pennya juga ada. Bisa gunakan pennya itu. Tapi kalau misalnya gambarnya nggak terlalu penting-penting amat bisa pakai jari ya. Pakai jari. Nah, ini contoh. Nah, untuk berhenti lagi, Alt S. Discuss, ini. Nah, atau bisa pakai menu ini, ya. Menu ini, share screen, ya. Bisa, ya, klik. Ada hal lagi, ya, setelah teman-teman lincah, gitu ya, teman-teman lincah, feedback, static, nah, ini record tadi ya, background, sudah. Nah, ini hal-hal yang untuk video, oke, sip. Nah, di chatting ini juga bisa disimpan ya teman-teman, di setting Anda bisa simpan gitu. Saya sharing itu ada settingnya ya teman-teman, bisa only host atau all participant. Jadi kalau misalnya Anda meetingnya dengan 4 direktur atau apa, mereka masing-masing bisa sharing boleh gitu ya. Jadi all participant itu bisa share. Oke, ini setting-settingnya di bagian sharing ya teman-teman ya. Terus ya, nggak sulit sebenarnya kan. Oke, nah, teman-teman, ini partisipan, ini peserta di sini. Kalau nanti teman-teman misalnya Anda ingin lemparkan hostnya ke orang lain, tinggal klik aja di nama orang tadi ya. Nah, ini kebetulan cuma satu, jadi Anda bisa dia as host gitu, sebagai host. Bisa ada peserta namanya A yang tinggal klik host, dia jadi bisa sebagai host. Tapi kalau mereka bingung atau segala macam, Anda bisa claim lagi Anda sebagai host. Oke, di sini ada bisa mute, unmute all ya, atau bisa pakai Alt M lagi. Nah, jika sudah selesai Anda memberi training, ya sudah, mereka bisa meninggalkan atau Anda bisa langsung meeting end ya. End meeting for all. Nah, selesai. Gitu. Nah, jika sudah selesai Anda memberi training, ya sudah, mereka bisa meninggalkan atau Anda bisa langsung meeting end ya. End meeting for all. Nah, selesai. Gitu. Ya, baik teman-teman, itulah tadi tips-tips menggunakan Zoom ya. Silahkan Anda coba buat kelas, kemudian teman-teman bisa lebih pede lagi. Silahkan berlatih saja dulu ya. Nah, dicoba dulu sebelum kelas mulai benar-benar dengan peserta yang real gitu. Anda bisa latih dengan diri Anda sendiri, buka akun 2 atau mungkin dengan
keluarga ya, dengan notebook Anda, dengan handphone Anda akan pede, yakin. Kemudian Anda sudah siap untuk membuat kelas training dengan Zoom secara online ya. Mudah-mudahan hambatan kita para trainer, para manajer, para direktur dalam mengadakan koordinasi maupun meeting maupun training dengan tools ini bisa terbantu. Kita tetap produktif di saat COVID. Oke teman-teman, jaga kesehatan, jaga jarak, sukses besar untuk Anda, selamat mencoba. Thank you.